petaninya. Ini harus jelas. Jangan nanti dikasih sama kelompoknya komersial juga. Irigasinya tadi saya bilang, berarti nanti Bapak bikin proposalnya. Langsung bikin proposalnya, biar ditindaklanjuti sama dinasnya. Kalau odong-odong atau bantu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa kembali dengan saya Iin Solihin, pemimpin redaksi harian Tribun Medan dan tribunmedan.com. Dalam acara hari ini spesial kita adalah wawancara khusus dengan tamu istimewa, sepaket datang ke studio 1 Tribun Medan. Beliau adalah Haji Dharma Wijaya dan Haji Adrin Umar Yusri Tambunan. Beliau berdua adalah calon bupati dan wakil bupati Serdang Bedagai. Ya. Bang, sehat hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Tribuners spesial karena sepanjang wawancara eksklusif kita lakukan pada kepala daerah, ini yang datangnya sepaket. Jadi ada calon bupati dan wakil bupatinya datang berbarengan. Gitu ya, Bang? Siap. Ini kayaknya kompak memang ini ya. Jadi Tribuners, Sergei adalah satu di antara, kalau saya tidak salah ada 6 kabupaten kota di Sumatera Utara yang hari ini pilkadanya calon akan melawan kota kosong. Jadi abang berdua ini nanti lawan kota kosong lah kira-kira ya, Bang ya? Ya, gitu lah seperti kira-kira. itu. Tapi yang menarik lagi, ini adalah periode kedua beliau satu paket. Bang Wiwi dan Bang Adlin ini kembali maju dalam satu paket. Nah, kita nanti Tribuners akan ulik-ulik kok bisa ini bupati dan wakil bupati kompak memutuskan kita maju lagi sepaket. Biasanya bupati dan wakil bupati di akhir-akhir masa jabatan, jangan pun akhir, biasanya udah 6 bulan pertama udah mulai kelihatan nih. Ya. Nah, tapi ini di periode berikutnya, periode kedua ini Bang Wiwi dan Bang Adil ini maju lagi sepaket. Tapi sebelum kita bahas itu, saya ingatkan Tribuners untuk mengupdate informasi melalui 2 platform kami, ada Harian Tribun Medan dan tribunmedan.com yang hari-hari menyajikan informasi terkini terkait banyak isu, termasuk isu pilkada di tingkat Sumatera Utara, nasional, dan berita-berita internasional. Bang Wiwi, ini langsung pertanyaan aja nih ya. Iyalah. Oke. Bang, kok bisa nih abang kembali merangkul Bang Adlin untuk barengan lagi di pilkada 2024 ini, Bang? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, yang pasti bincang-bincang ini sangat menarik ya, khususnya untuk Serdang Bedagai lah, yang supaya sesuai dengan apa kami situ ada tanah bertuan negeri beradat. Tagline kita, Bang, ya? Kita Serdang Bedagai itu kan salah satu negeri yang beradat. Saya melihatnya begini, jadi bupati dan wakil bupati itu kan calon ya, ini calon kembali kan, itu kan harus chemistry-nya harus kuat. Tidak bisa kita artinya mencari orang yang belum tentu sama visi misinya untuk membangun Serdang Bedagai dan kepentingannya untuk rakyat. Oke. Jadi selama perjalanan saya dengan Pak Wakil Bupati, Bapak Adrin Umar Yusri Tambunan, dia itu orangnya tidak ada niat yang macam-macam. Dia niatnya bagaimana rakyat itu sejahtera. Berarti kan sama dengan Niatnya apa? niat saya juga. Makanya dari itulah saya melihat itu mempertahankan beliau. Dan dia itu paling sedih kalau melihat infrastruktur jalannya itu rusak. Nah, dia selalu mengatakan, waduh ini bang jalannya rusak, ini harus kita bangun, bagaimana caranya, kan begitu. Berarti kan memang ada niat dia, kan gitu. Tapi kalau dia masa bodoh mungkin nggak mau tahu, mungkin kita bingung juga kan gitu. Nah, jadi dia selalu kalau pertanian kurang baik dia pun selalu menyampaikan. Pokoknya gitulah, adalah niat dia itu yang baik lah, yang pasti itu. Lalu ini jawabannya terlalu apa ya, Tribuners ya, terlalu Bang, tapi kan gini, kadang menuju ke pilkada, kadang-kadang kan banyak nih orang yang kemudian mendorong
menawarkan diri. Betul. Iya kan? Betul. Mendorong itu, Bang, cobalah sama si ini, Bang. Iya, Atau, betul. Bang, dari partai bisa, Betul, individu bisa, pengusaha apalagi. Oh, iya. Kan gitu kan, Bang. Kontraktor misalnya, Bang, udahlah sama aku aja, nggak usah lagi sama si Adlin itu misalnya gitu. Ada nggak itu kemarin, Bang, menjelang kita menuju ke pilkada itu? Banyak dan banyak sekali. Banyak dan banyak sekali ya, Bang ya. Iya, jadi kan saya kan ketika mendaftar kembali mencalonkan diri itu kan banyak partai ya. Ya, Pasti partai itu kan punya jagoan masing-masing. ya. Tentu partai pengen kadernya. Iya, benar. Gitu. Nah, jadi selalu itu kan saya bilang kalau dia ngajukan kader, saya bilang begini, saya belum pisah dengan wakil saya. Nanti kalau sudah pisah, mungkin 2009 boleh kok sama dia. Saya bilang gitu. Ya. Kalau sekarang jangan dulu. Paling Jadi gitu. itu yang awak sampaikan ya. Kan gitu. Jadi kan harus sabar kita bilang gitu. Jadi kalau kalian nggak sabar, ya terserah kalian kalau menyalonkan. Ya. Tapi nggak sama saya. Ya. Tentu tawaran untuk menawarkan calon wakil bupati tidak hanya ke Abang. Iya. Pengadil nih, saya geser Iya, dulu. iya. Pak. Oke, benar. gimana? Bang, Hah. jadi wakil ini kan apa ya? Bukan penentu. Hmm. Orang bilang nggak laku tanda tangannya. Iya. Lah, ada momentum kemarin Hmm. waktu pengusulan calon, Halo. ada nggak bisikan, ajakan, dorongan, udahlah Padlin, belagalah kita, main kita sama Pak Bupati itu, kan gitu kira-kira. Iya. Ada nggak itu? Jawabannya sama, banyak dan banyak sekali. Tapi saya selalu sampaikan sama orang-orang yang mengajak tadi, kami belum ada rencana mau pisah. Kami masih harus menyelesaikan pembangunan di Serang Bedagai sampai tahun 2029. Jadi 5 tahun itu kemarin Ya. kita sudah laksanakan, kita mau tuntaskan di 5 tahun berikutnya. Ya, itu dia. Jadi nggak bisa kerjanya separuh-separuh kan, harus tuntas sampai selesai. Baru nanti 2029 ya nantilah itu. Tapi kalau sekarang saya masih punya niat untuk membantu Pak Dharma Wijaya menyelesaikan tugas-tugasnya di Kabupaten Serang Bedagai. Jadi saya sampaikan dengan Abang kawan-kawan. tolak itu. Saya tolak itu, Pak. Ya. Jadi rasanya Tribuners kalau Bang Adlin modal adalah gitu kan. Kesempatan rasanya kemarin ada terbuka. Iya. Bang Wiwi, kemarin apakah komunikasi ini sudah dilakukan jauh hari sebelum pendaftaran, sebelum masa partai kemudian mencoba mencari figur-figur? Apakah ini abang berdua sudah komunikasi? Misalnya Bang Wiwi, Lin, kau ikut aku lagi lah, kita selesaikan. Atau bagaimana komunikasi berdua waktu itu, Bang? Kita ini kan yang punya hanya ada komitmen. Nah, komitmen dan kepercayaan. Jadi itulah yang kita bangun, komitmen dengan Pak Adlin. Jadi kita nggak ada berangan-angan yang lain, tapi tadi kan bilang tujuannya membangun tadi, tugas mulia tadi. Jadi bukan seolah-olah ini juga materi, tapi apa yang sekarang ini kami kerjakan ini adalah amanah dari rakyat. Oke. Nah, seperti itu yang kami jalankan. Makanya tidak ada yang lain-lain. Jadi kalau ada pun yang masyarakat begitu memberikan tawaran-tawaran itu ya selalu kita jelaskan, akhirnya mereka menerima gitu. Abang cerita nggak Bang, Adlin ke Bang Wiwi, Bang, ini ada partai A, Hah? godain aku Bang, gitu. Oh, iya. Kira-kira ada nggak? Gitu Ada ya? nggak? Cerita nggak Bang ke Kami Bang Wiwi? saling cerita selalu ya. Ada, Gitu ya? Artinya mau masyarakat, mau orang-orang, baik itu orang partai, tokoh masyarakat, atau kelompok-kelompok organisasi yang mencoba-coba memisahkan, kami selalu diskusi. Orang kami kalau jalan kemana-mana satu mobil. Jadi keki juga ya kalau saya kemarin bisikin abang, Bang main kita Bang saya. Berarti Bang Wiwi tahu nih saya bisikin gitu ya? Nah, ini bisa. Memang kebiasaan saya segitu Pak. Saya kalau Pak Bupati datang atau saya terlambat, saya pasti ke ruangan beliau tiap pagi. Mau menanyakan apa agenda hari ini, apa yang mau kita kerjakan hari ini, dan bagaimana kondisi Serang Bedagai hari ini, ada isu apa. Kita selalu terbuka Pak. Jadi saya lebih cenderung tidak pernah menutupin apa-apa dari Pak Bupati. Nah, Tribuners yang menarik lagi bahwa hari ini semua partai yang bisa mengusung itu menetapkan pada Bang Wiwi dan Bang Adlin. Itu berapa
duit yang harus dikeluarkan untuk mengkondisikan semua partai dukung Bang Wiwi sama Bang Adil ini? Wah, ini menarik nih. Ini kan ini mesti ada diluruskan ini, transaksi politik di Nah, sana. ini yang harus Bang, diluruskan. saya meluruskan pertanyaan dari Tribuners Iya, itu iya, iya. kira-kira. Inilah yang harus kita jawab dengan masyarakat. Ya. Sebenarnya tidak semuanya itu harus mengeluarkan kos politik yang tinggi. Oke. Iya, tergantung daripada kitanya ini bagaimana komitmennya dengan masyarakat, baik dengan partai. Jadi partai itu ketika kita komitmen membangun dan memang terus kita itu dengan masyarakat intens dan apa yang kebutuhan pelayanan kita yang sebenarnya ini kan kita pelayan, bukan dilayani. Jadi partai juga melihat. Jadi ketika melihat itu, kami itu gratis dari partai kami, nggak bayar. Saya dari PD Perjuangan nggak bayar, Pak Wakil dari Golkar nggak bayar. Ini sudah yang kedua kali gratis. Nah, jadi partai lain, kami hanya mendaftar saja. Mendaftar, ya mungkin karena visi misinya itu juga sama. Tidak ada juga dari teman-teman kita yang mendaftar di partai itu. Tidak ada calon lain yang mendaftar. Tidak ada calon lain mendaftar di partai itu juga. Dan yang partai misalnya partai lain itu juga tidak mendaftar. Misalnya ketua atau apa di situ semuanya anggota Juga tidak mendaftar sebagai calon, tidak ada. Jadi waktu daftar, Abang mendaftar sebagai bupati, Bang Adil sebagai wakil. Kami sepaket Oh, terus langsung jalan. sepaket ini. Iya. Datang sama-sama. Jadi jalan ke semua partai kami sama. Oh. Kita mendaftarkan diri sudah tidak lagi bupati-bupati, ya pasangan Pasangan calon. terus. Nah, jadi sehingga karena kami mendaftar sama, tidak sampai dia 1 bulan lebih dibuka pendaftaran. Sampailah tidak ada. hari terakhir pendaftaran. Nah, sampai 3 harinya ditambah pun tidak ada lagi daftar juga. Padahal partai itu masih banyak sisa. Kalau Abang melihat lah ya, kenapa nggak ada? Kan ada banyak politisi senior Bang, mungkin di Kabupaten Serge ya Bang. Iya, betul. Mau dia ketua partai, Bener, mau dia anggota DPR, Betul, segala betul. macam. Iya. Kenapa? Apakah takut orang itu dengan ini bahaya lah ini pasangan. Misalnya ya, udah bahaya ini, berdua lagi orang ini maju kan kira-kira begitu Bang. Kalau Abang lihat gimana Bang? Sebenarnya dia nggak takut sih, dia nggak takut. Cuman Mungkin karena dia mikir juga ya Bang. dia pendekatan kaminya sebenarnya. Jadi kan ketua partai itu ya kita layani dia sebaiknya ketika dia Teman lah kita. ngajak Oh, diskusi. artinya 5 tahun ini Abang berdua juga bangun komunikasi yang baik dengan teman-teman partai politik ya. Bahkan ketua-ketua partai itu berkeras kami dukung kalian. Bahkan dia bilang kalau ini ada satu partai misalnya kami nggak dikeluarkan rekomendasimu dari DPP, kami tetap sama kau katanya. Bahkan kami siap dipecat, ada satu partai begitu. Ada beberapa ketua-ketua partai seperti itu. Itu membuat semangat kami juga gitu. Jadi ketika kami daftar itu kami nggak terlalu keder kali, ya udah biar aja kan itu aja. Iya. Tapi kalau saya pun Bang, politisi senior di situ, kayaknya saya mikir juga ini melawan orang petahana yang kemudian sepaket pula lagi dari partai yang besar pula lagi. Mungkin ada takut lah orang itu ya Bang ya. Ya itu nggak tahu. Lalu kalau takut nggak ada, nakut-nakuti ada. Lalu Bang, ini cuti ya? Posisi cuti. berdua cuti ya Bang ya? Cuti. Berakhir di tanggal 23. Berarti Masa kampanye lah. masa tenang nanti Masa ya? tenang Iya. Masuk masa tenang ya? Iya. Lawan kotak kosong. Tapi bayar juga loh Bang. Iya. Ada pengalaman di beberapa tempat, termasuk di kita, Iya. kalah lawan kotak kosong Bang. Lah treatment yang Abang lakukan hari ini, kalau selangkah mungkin Abang lebih enak lah dibanding pasangan calon lain yang ada lawan nomor 2, nomor 3, nomor 4 misalnya. Lah, pola apa yang kemudian hari ini juga Abang lakukan supaya tadi minimal yang milih Abang di periode pertama itu bertambah jumlahnya walaupun melawan kotak kosong. Ya. Case-nya kan berbeda dengan kabupaten yang mungkin yang terjadi itu. Ya, misalnya di Sulawesi ataupun tempat yang lainnya. Di Serdang Bedage ini artinya semua orang diberi kesempatan untuk nyalon. Tidak mencalon, tidak mendaftar. Ya. Mungkin kalau tempat lain partai itu dibayar mahal, mungkin. Ya. Ya kan, mungkin ya. Kita duga lah ya kan. Kalau tempat kita kan tidak.
Terbuka lebar siapapun mau mencalon. Nah, jadi sehingga tidak ada yang sakit hati. Ada lawan kotak kosong itu nyerang itu kan nggak ada yang sakit hati. Nah, ini kan tidak ada yang sakit hati. Makanya ketika ada orang yang di medsos atau apa, saya bilang, kamu nyalon aja, kan harus ada kesempatan, ngapain lah harus ribut-ribut, kan gitu. Diam juga di akhirnya. Kan kita terbuka terus, siapapun mencalon silakan. Nah itu saya rasa itu. Agak berbeda karena nggak ada yang cawe-cawe mungkin Bang ya, gitu ya, bahasa viralnya hari ini yang mencoba mungkin menjegal pasangan yang melawan kotak kosong gitu kira-kira Bang ya. Iya benar. Lah pola-pola kalau Bang Adlin, pola-pola kampanye apakah berbeda dengan ketika kita berlaga dengan ada paslon lain untuk pola kampanye sejauh ini? Ya sama aja lah, kita juga bersosialisasi dengan masyarakat, kita ketemu masyarakat, kita hadir di tengah-tengah masyarakat sama. Kita juga makan sekarang juga kita aktif berkegiatan-kegiatan dengan ini nggak ada bedanya. Kita tetap turun dari mulai pagi ke sore ke malam kita ketemu dengan masyarakat, nggak ada bedanya. Iya itu Tribun, jadi jangan kalian nanggap lawan kotak kosong orang ini santai-santai aja kan gitu ya. Enggak juga lah. Berarti mobile kita tetap jumpa masyarakat ya Bang ya, jumpa masyarakat, sosialisasi. Iya, jalan terus. Iya, ya selayaknya kampanye lah gitu ya Bang. Selayaknya kampanye. Bahkan lebih kencang ini jumpa rakyat daripada kita ketika kita masih jadi bupati. Ketika jadi bupati, kita kan harus di kantor. Ada undangan ke Jakarta, ada undangan itu segala macam. Kalau cuti ini pure kita untuk masyarakat. Makanya kadang-kadang ada masyarakat bertanya, kan selalu juga pasti adalah pertanyaan. Nah sekarang baru turun lagi, kan gitu kan? Nah, itu harus kita jelaskan. Ini ada maunya nih pasti. Maka turun lagi itu harus kita jelaskan. Kami dulu tuh bukan tidak turun. Kami kan kadang kebetulan kalau sudah dipanggil ada undangan dari presiden, undangan dari menteri, undangan dari Pak Gubernur, acara tidak mungkin kita tidak menghadiri ya Bang. Kalau nggak kita abaikan, kalau diwakilkan kan kecewa. Itu saya bilang. Tentu ada program juga dari pertemuan-pertemuan itu untuk masyarakat kita kan gitu ya Bang ya. Kita harus dipanggil, kita harus dengarkan, kan begitu. Itu yang selalu salah persepsi daripada masyarakat. Ini ada maunya datang, enggak, bukan itu. Dan sudah kita buktikan bahwa kita setiap Jumat itu kita sempatkan juga, kita keliling terus. Seperti itu. Tribuners, tapi saya belum puas rasanya ngulik-ngulik tentang beliau berdua ini. Gimana? Komunikasi kan penting lah Bang ya. Pastilah, penting lah. Rasanya dari pengalaman kepala daerah lain, mau dia wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur. Ya, contohnya Tribuners tahu lah ya. Nggak usah kita sebut merek, udah tahu lah ya. Ya Bang ya. Menjaga pola komunikasi ini kan 5 tahun sudah berjalan, di pilkada berikutnya Abang sepaket lagi. Bagaimana kemudian menempatkan diri Bang? Sebagai bupati, tentu Abang punya power yang lebih besar. Aturan juga mengatur itu tentu, undang-undang pemerintah daerah. Lalu Bang Adlin juga kan mesti menempatkan diri nih sebagai wakil. Kadang ada juga wakil yang banyak nuntutnya lah ya, kira-kira ya. Nggak tahu. Lah, Bang Wiwi dulu, bagaimana kemudian Abang menempatkan wakil supaya wakil ini juga merasa dia punya andil dalam pembangunan daerah, dalam memimpin pemerintahan daerah gitu Bang. Jadi ketika kita dilantik jadi bupati dan wakil bupati 2021 yang lalu, kita rapat dulu dengan sekda, dengan kepala dinas semuanya. Kita beritahu dengan sekda, dengan kepala dinas semuanya bahwa bupati, wakil bupati ini sepaket. Bukan atasan bawahan, tapi sepaket. Nah, jadi jangan pernah kalian beda-bedakan kami berdua, kecuali yang di undang-undang. Kan begitu kan? Jangan beda-bedakan. Bila perlu, sebelum ngadep saya, ngadep wakil dulu. Baru ke saya. Nah, diskusi dulu dengan wakil. Nah, diskusi dengan Pak Wakil, kira-kira di situ berat semuanya, nah, dua-dua datang. Atau izin sama Pak Wakil, baru ke saya. Jangan langsung ke saya, kalau ada Pak Wakil. Nah, kira-kira ada yang perlu didiskusikan dengan masyarakat, kan gitu kan. Nah, itu salah satunya. Yang kedua, jangan beda-bedakan kami. Misalnya saya dari mobil aja nggak mau bedakan. Sama aja mobilnya.
biarpun di situ ada sisi yang berbeda sama aja, supaya jangan terjadi kesenjangan. Dari merek mobil gitu Iya, Bang ya? dari merek mobil. Itu kita. Jadi Kalau saya nggak mau lah, saya Bang, saya harus lebih tinggi lah daripada Pak Wakil. kita ini kan begini, untuk apa lah gagah-gagahan? Ah, gitu Bang ya? Iya kan gitu. Ya. Untuk apa kita? Ini berarti Abang juga menjaga perasaan lah ini ya, ya? harus jaga. Karena pernah saya jadi wakil. Abang pernah jadi wakil? Iya. Ah, ini menarik. Kalau pernah jadi wakil berarti udah tahu penderitaan wakil gitu. Dan tidak membuat wakil yang ini menderita gitu kira-kira. Tidak boleh, yang pasti tidak boleh. Oke. Bang, Ya. Bang Adil nih sekarang nih. Oke, gimana? Tentu tadi Bang Wiwi sudah sampaikan bahwa dari mobil saja tidak Nggak boleh beda ya? membedakan, supaya apa ya istilah anak muda sekarang, ngenyek katanya Bang, supaya wakil nggak terlalu ngenyek. Ini bagaimana caranya Abang kemudian menempatkan diri, memposisikan diri sebagai wakil supaya lempeng nih komunikasi sama Pak Ya, Bupati? saya walaupun tadi Pak Bupati bilang sama apa, tapi dalam saya sendiri menyampaikan kepada staf bahwasanya matahari cuma satu. Jadi pimpinan kita tetap adalah Bapak Bupati. Saya dan kalian sama posisinya, kita membantu Pak Bupati menyelesaikan tugas-tugas kita di pemerintahan. Sehingga visi misi Serdang Bedagai tadi tercapai gitu kan. Jadi itulah yang saya tanamkan di diri saya dan beberapa orang-orang di Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk kita adalah menyelesaikan tugas dan visi misi Serdang Bedagai, yaitu Pak Bupati pimpinannya. Kita membantu beliau nih. Nah, jadi jangan kita merasa ya kita kan sama, kita kan ini enggak. Saya secara pribadi memposisikan diri sebagai adiknya Pak Bupati. Saya sebagai adik, sebagai junior, sebagai ya bawahan juga. Jadi nggak ada beban apa-apa lah kita di kantor gitu. Berarti Abang yang pandai cari wakil ini ya Bang? Mungkin lah. Jadi komunikasi clear Ya. karena bupati dan wakil bupati bisa menempatkan dirinya. Ya, harus. Dan tadi ya Bang, mungkin saling menjaga perasaan mungkin ya Bang. Harus. Ya. Tapi pertanyaan saya Tribuners belum selesai itu. Ya. Bang, pola pemerintahan ini kan ada kebijakan, ada diskresi, menempatkan sekda, menempatkan kepala dinas, menempatkan para eselon. Itu gimana Abang mengelola itu? Karena Tribuners menempatkan para pejabat daerah ini kadang menjadi biang masalah bagi bupati dan wakil bupati. Benar ya Bang? Ya, banyak kayak Ya. gitu. Ketidakcocokan. Benar. Ya. Dan Tribuners kadang-kadang kepala dinas, sekdas juga bisa menjadi pemicu. Pemicu ketidakharmonisan kepala daerah. Ya. Nah, bisik-bisikan lah Bang, gitu kira-kira kan. Wah, Pak Bupati kemarin begini gitu. Lah, gimana cara kemudian Bang Wiwi dan Bang Adil menyelesaikan ini supaya tadi clear nih di pemerintahan bahwa inilah pemimpinnya inilah gitu. Ini buka-buka rahasia lah ini ya. Ya, Bang. Namanya wawancara eksklusif Iya, Bang, eksklusif. mesti eksklusif lah dia. Benar. Ya memang pastilah banyak masalah dalam hal ini. Tetapi kan harus ada solusinya. Kan begitu. Jadi kalau menentukan jabatan itu memang diskusi. Diskusi siapa orangnya kan sudah kan gitu ya kan. Dan tanya dulu ke Pak Wakil mana kira-kira yang prioritas. Kalau sudah punya Pak Wakil itu jangan dicoret. Oke. Itu nggak boleh. Dia gampang tersinggung. Karena Pak Wakilnya itu pun tahu diri. Dia misalnya ada 10, dia paling nyalonkan 2 atau 3 aja. Kalau 2 atau 3 dicoret kan dia tersinggung. Sudahlah dikit, Udah dikit, dicoret lagi. Nah, itu nggak boleh. Selalu kadang-kadang kan, kadang-kadang sekda menyampaikan, oh ini nggak bisa Pak. Kita harus dulu kan punya Pak Wakil, bukannya Pak Sekda. Ya. Gitu. Keki juga Pak Sekda ya. Gitu ya. Sekda harus tahu diri juga gitu. Dia boleh ngusulkan, tapi kalau udah ini nggak boleh diganggu. Kalau yang lain yang punya saya, kalau boleh lah mana yang mau kau coret. Kalau punya wakil nggak boleh. Nah itu jadi kan di situ harus sekda harus tahu juga, BKD-nya harus tahu juga. Dia ngusulkan boleh, cuman nggak boleh yang punya pak wakil. Nah gitu. Nah dasar itulah mungkin pemikiran itu mungkin semuanya akhirnya sama. Kemudian kira-kira ada yang saya tunjuk itu tidak loyal dengan Pak Wakil. Pak Wakil kadang-kadang kan dia menunjukkan ada ketidaksukaan sama si A misalnya. Kan ada gitu kan. Dan, itu kita panggil langsung.
Artinya gini, kepala dinas merasa, ih aku ini orang Orang bupati, bupati, iya. gitu ya. Nah, itu kita panggil. itu Tribuners bohong kalau nggak ada di pemerintah kabupaten kota provinsi nggak. Benar itu. Aku ini orang bupati, Orang bupati. ngapain Pak Wakil ngatur-ngatur aku? Tenaga honornya gitu, apalagi bupati. Ya apalagi kepala dinas. Kepala dinas ya, Pak. Iya. Itu Lah, langsung- itu gimana treatment Bang Wiwi itu ke kepala dinas yang modelnya begitu? baik camat itu langsung kita panggil. Kita panggil. Kita panggil, kau harus punya etika. Kau jangan laga aku sama wakil. Daripada gaduh sama dia, kau besok ku copot loh. Takut dia. Besoknya terus dia ke rumah Pak Wakil mungkin kan gitu. Bang Adlin, Minta maaf dia mungkin gitu. berarti ada banyak juga yang melaga-laga ini ya? Ya ada, pastilah, bukan namanya di pemerintahan pasti ada lah ya, yang intrik, yang macam-macam gitu ya. Di apa kata di mobnya lah ya kata orang Medan. Aku ini orang Ya. Pak Bupati gitu ya kira-kira ya, Pak. Ya. Tapi kan saya bisa ukur, daripada Pak Bupati ribut sama saya kan mending dia ribut sama Anda kan. Kayak biasa Pak Bupati tadi kan kira-kira kan. Dan los lah informasi itu ke beliau. Iya. Asli Jadi itu. gitu. Dan memang kita pun sepakat, Pak, menempatkan orang, menempatkan jabatan itu karena kinerjanya. Iya. Oke. Bukan karena ada Bukan cawe-cawe, karena kedekatan bukan, tadi ya, Bang. bukan. Jadi Bukan kedekatan. dekat pun kalau memang Nggak bisa nggak kerja bisa deh. kerja ya nggak bisa juga. Nah, kita kan mengukur pejabat itu kan memang karena kinerjanya, kemampuannya bekerja, loyalitasnya macam-macam lah gitu. Memang agak berat lah lawan orang ini berdua tuh. Tapi memang mesti clear begini ya, Bang, antara bupati dan wakil bupati. Karena ada banyak kepentingan di daerah, ada banyak apa ya, tantangan. Belum lagi intervensi eksternal ya, Bang. Iya, betul. Iya, ya. Pengusaha, kontraktor misalnya. Ini saya makin dalam nih. Iya, nggak apa-apa. Mengurus proyek-proyek kemudian dengan backingan, ih aku orang bupati, aku orang Pak Wakil Bupati, kepala dinas pening nih, Bang. Ini mendahulukan orang Pak Bupati atau Pak Wakil Bupati. Nah, treatment apa nih, Bang, kita untuk ngejaga bahwa proyek-proyek strategis di daerah yang digarap oleh pemerintah daerah lewat APBD itu bisa berjalan lancar tanpa tadi ada cawe-cawe orang-orang di eksternal ini, Bang. Iya. Itu kami tidak pernah bawa kontraktor dan Pak Wakil. Gitu. Murni kami serahkan kepada kepala dinas. Kau cari yang profesional, yang mampu kerja dan punya modal. Jangan nanti ada jual nama kami, kau makin pusing. Nah, kadang-kadang kan gini, banyak jual nama, makin pusing dia, bukan kontraktor tapi mau jadi kontraktor. Nah, itu kan pusing kita. Itu sudah kami terus kami bahas terus. Jadi Ya. ya. Artinya kepala-kepala dinas ini juga sudah clear, Bang, Sudah. bahwa Udah clear. Clear. mereka nggak ada tekanan dari Nggak ada, manapun. Nggak gitu ya. ada. Lah, Bang, Ya. kemudian pasti banyak lah ya. Oh, ini Pak Wakil dekat kali ini dengan Pak Bupati. Ya udah kalau berat masuk Pak Bupati, lewat Pak Wakil aja kira-kira gitu ya. Iya. Mencoba untuk apa ya, membisikkan, melobi Ini siapa nih? kontraktor. Kontraktor, ya. Untuk dapatkan proyek pemerintahan ini. Gimana Bang kemudian mengatasi? Ya, saya nggak ada urusan sama kontraktor. Kita kan sama Bupati, bahasa kita sama. Ya kalau Anda mau seorang profesional, silahkan ke kepala dinas. Dan Silahkan kalian ikuti di situ. lelang di sana. Saya nggak pernah bawa Ya, rasanya ini juga yang membuat Bang Wiwi dan Bang Adlin bisa sepaket lagi maju ke periode. Iya. Mungkin udah stop lah kita, Tribunnya sudah terjawab lah itu. Udah kita ulik-ulik masih. Udahlah, udah memang kompak lah orang itu. Bang, lalu kita mesti ngomongin program lah. Oh, iya. 5 Iya, tahun, iya, betul. 5 tahun kemarin, walaupun belum selesai ya, Bang. Iya, ya. benar. Hari ini posisi cuti, tanggal 23 akan aktif kembali. Masa jabatan berakhir di Februari kalau nggak salah, Bang ya. nggak. Sampai kapan dilantiknya? Oh, sampai penetapan lalu pelantikan berarti ya, Bang ya. Pelantikan. Berarti penyelenggara pemilu nanti yang akan Iyalah. melakukan paling tidak di 2025. Iya, benar. Di 2025 awal. Tentu kita ngomongin banyak program yang sudah Bang Wiwi dan Bang Adlin lakukan selama hampir 5 tahun lah, hampir 5 tahun di Sadang Bedagai. Kemarin saya sempat baca, Bang, ada beberapa
tulisan yang menarik bagi saya hari ini. Sedang Berdaga itu mencoba untuk ketahanan di bidang pertanian dan peternakan. Dipertentangkan misalnya ada pengelolaan sapi katanya Bang di sana, yang kemudian hari ini menjadi satu di antara program yang berjalan dengan baik di sana. Mungkin bisa dijelaskan Bang Wiwi, itu program seperti apa peternakan ini sehingga bisa memberikan dampak ke daerah? Ya, Kabupaten Serdang Bedaga ini kan perkebunan dan pertanian. Perkebunan dan pertanian. Iya. Perkebunan dan pertanian, pastilah industrinya industri perkebunan dan pertanian. Industri kalau perkebunan kelapa sawit. Ada ubi kayu, ada padi. Oke. 3 ini kan punya limbah. Oh. Limbahnya ini kan bisa kita gunakan. Kalau dia kelapa sawit ada bungkil, kalau padi ada dedak menir, kalau ubi kayu singkong itu ada onggok. Ini semua kan limbahnya ini kan dijual murah. Ya. Sebenarnya nggak dipakai, tapi sekarang kan dikomersilkan karena banyak yang minat. Nah, dulunya kan itu dibuang-buang. Limbah aja ya? Limbah, tapi dibeli dengan murah lah. Kan gitu. Mungkin ongkos motornya aja kan itu. Itu kan sayang. Itulah kita manfaatkan, makanya saya mengajak seluruh masyarakat, ayo kita beternak untuk menambah penghasilan daripada jangan kita fokus hanya satu bidang. Kan kalau sudah bertani beternak. Mestinya bergandeng dua itu ya Bang? Sama juga dengan karyawan perkebunan. Kalau kamu menyekolahkan anak, simpananmu ternak. Kan begitu. Akhirnya itu kita ajak semua masyarakat. Dan alhamdulillah, sapi itu banyak di Serdang Bedaga. Jadi kalau rumput kan perkebunan. Perkebunan itu kan boleh kalau untuk diarit. Nah, kan gitu. Jadi disitulah saya mengajaknya semua. Dan akhirnya memang masyarakatnya mau, dan sekarang tuh sapi, kambing itu luar biasa banyaknya Serdang Bedaga. Ya, dan kita ajak bagaimana cara beternaknya, ya kita bintek-bintekan kan gitu. Ditambah lagi anggaran dari mana, ada kur kan gitu kan. Nah, kan itu jadi kita jadi sebagai apalis penjamin daripada di bank tadi kan gitu, sehingga berjalan dan kita kasih orang yang memang betul-betul yang kita jamin orang yang memang mau dan berkualitas seperti itu. Itulah perjalanan sekarang ini. Alhamdulillah sudah kurang berjalan 3 tahun ini. Seperti itu. Nah, dampaknya sendiri Bang, apakah kemudian kita bisa misalnya dari hasil penggemukan itu kita bisa sediakan ternak ini untuk kebutuhan Sumut atau kebutuhan provinsi lain? Sebenarnya hanya untuk kebutuhan Sumatera Utara saja kurang. Oh gitu ya Bang. Apalagi kan, berarti potensinya gede kali ya Bang? Karena kan dia kan sapi ini kan lakunya di Lebaran Kurban, Idul Adha. Kalau untuk Idul Fitri tidak begitulah, tapi tetap motong juga. Artinya kan harga daging sekarang stabil aja. Iya. Bahkan cenderung naik. Kayaknya naik pun dikit aja. Dikit aja ya Bang ya. Jadi dengan banyaknya kita beternak seperti itu, paling tidak kebutuhan daerah tadi ya Bang. Kebutuhan daerah tercukupi ya. Tercukupin. Kadang-kadang ya dijual di luar Sirgi tetap. Ada nanti ke Padang, ada ke Aceh, bahkan ke Medan. Itu banyak. Nah, itulah yang kita buat hari ini, dan insya Allah perputaran uang itu sangat kencang itu kalau di sapi dan kambing. Paling tidak dari masyarakat tadi Bang, ketika dia bertani, limbah taninya itulah untuk ternak yang dia gemukkan. Kalaupun sudah ada pemasukan dari pertanian, dari peternakan akan menambah daya tahan ekonomi keluarga lah gitu ya Bang ya. Betul. Siap. Nah tentu Bang, itu di pertanian sendiri hari ini menjadi program prioritas lah Presiden yang baru kita Pak Prabowo Subianto, bahwa ketahanan pangan di daerah kemudian menjadi program utama. Ini saya lempar ke Bang Adi nih, biar kita tes betul nggak ini jalan ini programnya. Lah untuk pertanian Bang, tadi sudah sedikit lah disampaikan Bang Wiwi. Biar sejalan nanti dengan program pemerintah pusat, di Sergi seperti apa kita sudah menyiapkan pola pertanian Bang? Pak Bupati hari ini mendorong supaya pertanian di Sergi itu tinggi produktivitasnya. Jadi bukan harganya dinaikkan, tapi produktivitasnya ditingkatkan. Dan alhamdulillah Serdang Bedaga hari ini pun produktivitasnya sudah naik. Memang kemarin ada
sedikit bencana gangguan alam lah ya. Tapi alhamdulillah sudah terbukti, Pak. Jadi produktivitas pertanian di Serdang Bedagai ini sudah meningkat, dan tentu ini akan jadi kita dorong lah masyarakat agar berfokus, berpola pikir bahwasanya harus meningkatkan produktivitas. Pertanian itu produktivitasnya harus naik gitu. Kalau bisa 8 sampai 9 ton per hektarnya. Bantuan apa yang kemudian di Pemkab berikan ke masyarakat untuk meningkatkan dari produktivitas mulai itu? pengairannya, alsintanya, ya itu kita doain hadirlah Pak di tengah-tengah masyarakat. Berarti bibit, peralatan itu Pemkab sediakan, Bang? Ya, kita memberi bantuan lah. Memberikan bantuan mana yang kurang-kurang gitu. Jadi nggak semuanya masyarakat itu nggak boleh berfokus kepada bantuan dari pemerintah. Itu yang kami kan ada slogan kami itu kan, visi misi kami itu kan Sirge maju terus gitu kan. Maju terus itu mandiri, sejahtera, religius. Jadi belajar dari kemandirian. Nah, dari kemandirian, kalau sudah mandiri kan pastilah dia hidupnya sejahtera. Baru kalau udah hidup sejahtera ini kan religiusnya kan beribadah tenangnya. Ya. Tapi kalau dia tidak sejahtera itu nggak bisa Sulit religius ya, Pak. sulit. Pemikirannya pun beda dia gitu. Nah, dan dari situ tertuang ada 7 sabta dambaan kan gitu. Dari visi itu kami jabarkan 7 itu kan, pertama kan sekolah mantap. Mandiri, asri, terampil dan berkualitas kan gitu kan. Itu sekolah semuanya kami rubahlah mindsetnya, termasuk bangunan yang rusak-rusak. Nah, itu. Baru cara mendidiknya. Yang kedua, masyarakatnya sehat dan religius. Berarti dinas kesehatan harus ditingkatkan. Di situ, Dari kesehatan ini kan kita ini kan punya 20 puskesmas. Sudah lebih dari kecamatan, Pak. Nah, kecamatan 17 tapi 20 puskesmasnya. Oh, berarti sudah lebih dari jumlah kecamatan ya? Dan di situ kami selalu tekankan kepada dokter puskesmas, jangan ada orang sakit di desa. Nah, jemput orang sakit, tapi jangan ada orang sakit di situ dibiari. Nah, itu terjadi. Jemput komunikasi bidan desa itu harus tahu dia di mana tinggal di daerahnya yang ditempatkan itu, harus tahu dia jumlah orang sakit, jumlah orang melahirkan, jumlah orang hamil. Di mana ibu hamil dia harus kuasai. Harus tahu. Masyarakat stunting apa segala kita urusin lah semuanya. Jadi akhirnya kan tidak ada lagi ya, sekarang ini memang dengan ada yang itu rumah sakit penuh jadinya. Karena orang sakit dijeputin. Makanya kita nambah kamar kemarin rumah sakit Sulaiman. Di rumah sakit RSUD. Ya, udah nambah kamar. Ada 33 kamar ya. Iya, kita tambah lagi. Pelayanan kita tingkatkan lah, kita maksimalkan. Dan sudah kita BLUD kan kemarin kan rumah sakit kan BLUD. Ya. Baru yang ketiga, pertanian berkelanjutan. Pertanian berkelanjutan inilah yang kita buat tadi, yang seperti Bapak bilang bahwa program dari Bapak Presiden Prabowo ketahanan sebenarnya pangan. udah 5 tahun yang lalu sudah masuk programnya Bang Wi dan Bang Adlin ya. Inilah maksudnya saya ceritakan dari awal nih kan gitu. Kami 3 tahun yang lalu sudah kepada masyarakat harus cetak sawah. Sawah kan sawah dilindungi. Kenapa kita cetak sawah? Karena ada pembuatan jalan tol, berapa sawah kita itu yang kena. Jadi harus ada gantinya. Betul. Jadi lahan itu jumlah lahan pertanian kita berkurang pastilah. Makanya kita harus cetak sawah di daerah pesisir. Di daerah pesisir. Ya, itulah sekarang terjadi cetak sawah terus. Nah, kita cocok itu, Pak. Cocok. Bisa ya? Lebih bagus. Padinya lebih bernas, persentasenya rendemennya lebih tinggi. Oke. Nah, cuman pemerintah harus hadir nyiapkan damnya, nyiapkan pintu klepnya, semua kita harus siapkan. Infrastrukturnya kita siapkan semuanya. Pemerintah harus hadir. Jangan nyuruh cetak sawah nggak ada pengairannya. Nyuruh aja kan gitu. Bisa gagal mereka kan gitu. Seperti itulah yang kita. Baru yang keempat, infrastruktur berkelanjutan. Nah, itu tugas Pak Wakil lah, dia yang bagaimana mindset jalan itu semua cepat sampai semuanya kan gitu. Jadi supaya kita berkunjung kemana cepat semuanya kan begitu. Jadi ada delegasi tugas ya, Bang? Ada, iya. Untuk infrastruktur di beliau. Iya. Kita hold dulu nanti kesana kita. Gimana? Infrastruktur, Bang. Berarti ada pendelegasian tugas khusus ya dari Pak Bupati tidak delegasi khusus gitu ya. Memang semacam panggilan aja gitu. Kita sedang ngurusin jalan, Pak Bupati sedang ngurusin pertanian. Oh, jadi Pak Bupati ini lihat minat dan bakat juga ya, Pak ya? Ini dengan sekolahnya. Sarjana teknik kan. Oke. Lah Bang, bagaimana kemudian infrastruktur kita hari ini? Ya, waktu saya datang ke Serdang Bedagai dulu kan memang kondisinya kan jalan-jalan kita kan banyak yang memprihatinkan lah ya. Dan saya berpikir pada waktu itu sama Pak Bupati sama sih sebenarnya, infrastruktur di Serdang Bedagai ini harus bagus gitu.
kita dulu masuk di tahun 2021, posisi jalan mantap itu lebih kurang 52%, Pak. 52% kondisi mantap. Iya. Jalan mantap. Dan sekarang kita sudah dorong di angka 80%. Nah, itu yang sekarang kita gencarkan di sana, bagaimana bagaimana jalan-jalan tadi itu bisa berdampakkan kepada peningkatan ekonomi masyarakat. Iya. Jadi prinsip kita batu-batu jalan yang mulus, ekonomi bagus gitu. Benar. Nah, Jalannya rusak, cuman Ya. padi yang Bapak tanam tadi kan gitu Pak ya? Masyarakat nyumpah semua, Pak. jadi ya infrastruktur itu harus bagus, Pak, prinsipnya itu. Jadi kondisi jalan-jalan mantap itu kita dorong, dan ke depan juga target kita jalan-jalannya sudah semakin baik, Pak. Infrastruktur kita sudah terintegrasi dan alhamdulillah memberikan dampak positif pada masyarakat. Sebenarnya dengan infrastruktur yang baik tadi 4 program yang sudah di Di awal mestinya ini yang mendorong pergerakan ekonomi ya Bang Iya, ya? benar. Makanya kan tadi keempat, Ya. yang kelimanya ekonomi berdaya saing. Oke. Kan terus dia bergulir, Ya. nyambung dia. ya, tumbuh Jadi lah, UMKM tumbuh, ya kan, dengan otomatis kan kalau jalannya bagus kan orang mau keluar gampang, kesana kemari gampang. Kalau orang mau buka usaha pun, masyarakat buka usaha karena jalannya bagus, orang mau keluar kan gitu. Nah itu salah satunya. Ya. Artinya di periode pertama ini kita sudah membangun dasar lah ya. Iya. Ada peningkatan misalnya infrastruktur dari 50% kemudian ke Dari 80% dari 52 hari ke ini. 80 ya. Sudah ada peningkatan lah ya Bang di bidang infrastruktur. Termasuk pertanian tadi Termasuk peningkatannya. pertanian, Jadi ya. kami dilantik itu 5 sampai 6 ton padi itu produktivitasnya per hektar. Per hektar. Nah, sekarang alhamdulillah sudah 7 sampai 10 ton. Oke. Artinya ini sedang berdagai juga bisa menjadi lumbung ketika nanti program ini matching dengan program pemerintah pusat ya. Dan memang sekarang sudah lumbung. Lumbung padi terbesar nomor 2 Sumatera Utara. Oke. Setelah Deli Serdang. Setelah Deli Karena Serdang. luas lahan. Tapi kalau produktivitas menang kita. Oke. Karena luas lahan Deli Serdang ini Iyalah. muter Jauh lah, Pak. muterin Bandingnya Medan dengan- ya, Pak. Iya. Ya. Nah, tapi kita berharap tadi dengan pola-pola pendekatan cetak sawah, pendampingan, apa namanya penyiapan infrastruktur untuk pertanian, rasa-rasanya kalaulah terpilih kembali kan ini kalaulah ya, Bang ya. Tapi Terpilih rasanya lah, jangan kalau. rasanya Optimis lah. keterlaluan kalau nggak terpilih ya. Oh, nggak ada lawannya Bang, gimana Iya, caranya kan? iya. Gitu kan. Lah memang kemudian Bang intensitas kemudian program yang kemudian dibutuhkan masyarakat soal pendidikan tadi Bang. Tadi kesehatan sudah, pertanian sudah, kalau perkebunan ya sudahlah. Iya. Sergei punya perkebunan kelapa sawit yang luar biasa lah luasnya. Lalu kemudian masalah pendidikan Bang, bagaimana kemudian tadi tentu SMA menjadi kewenangan provinsi. Iya. Tapi lucu juga kalau Rakyatnya serang berdaging. rakyatnya sedang berdagai kan. Iya. Bagaimana kemudian rasanya kalau SD SMP kewajiban Bang Pastilah. menyediakan fasilitas segala macam. Nah kalau untuk SMA bagaimana koordinasi kita ke provinsi supaya kan nggak mungkin juga orang Sergei sekolahnya di Deli Serdang kan gitu kan Bang, atau sekolahnya mungkin tapi nggak bisa mobilisasi orang sebanyak itu kan, kasihan masyarakat kita lah. Bagaimana pola kita untuk kemudian menyediakan pendidikan ini Bang? Ya kami terima kasih lah dan alhamdulillah lah ya, karena Bupati kita yang pertama dulu Pak Tengku Eri itu dia fokus kepada pendidikan. Dia banyak membangun SMK, SMA dan banyak membangun SMP, sehingga ketika kami masuk ada satu kecamatan saja yang belum ada SMP-nya, SMP negerinya dia itu di Kotari. Itu udah kami bangun juga. Udah selesai semua. Artinya sekarang di setiap kecamatan kita sudah clear semua. Clear semua, bahkan sampai 2 sampai 3 SMP-nya negerinya itu. Ditambah lagi swasta kan gitu. Dan SMA-nya begitu juga. Hampir setiap kecamatan ada. Makanya kami membangun komunikasinya kan dia ada UPT-nya. Ya, UPT provinsi ya. Provinsi kan perwakilan dirampah. ya, benar. Itu selalu dinas pendidikan saya suruh koordinasi. Apa yang bisa dilakukan dan apa yang harus kita lakukan. Nah, dan sudah matching. Dan insya Allah kalau ada acara-acara SMA itu kami datang. Oke. Datang, apalagi sosialisasi tentang narkoba, sosialisasi tentang kekerasan, kan itu banyak kan. Kita tetap hadir. Bahwa begal lagi, semua segala macam, anak-anak geng lagi, geng motor. Nah, itu. Biasanya dari Medan ini nyerempetnya ke Deli Serdang, ke Sergei, ya kan? Ya itu yang pola yang hari ini ya Bang ya kita. Kami dengan Forkopimda itu turun. Nah, dengan Forkopimda turun sosialisasi, ya alhamdulillah semuanya nyambung lah kan begitu.
Tribuners, ini menarik sama beliau berdua, ini panjang sekali diskusinya, tapi saya ingatkan untuk terus mengupdate informasi melalui 2 platform kami. Ada Harian Tribun Medan yang terbit setiap hari, ada tribunmedan.com yang detik per detik mengupdate informasi terkini, termasuk informasi terkait pilkada di Sumatera Utara. Bang, kalau Tribuners sering mantengin sosial medianya Bang Wiwi dan Bang Adlin, beliau-beliau ini hobi olahraga juga. Oh iya. Saya melihat main sepak bola orang ini. Itu masih kuat ya Bang Wiwi ya? Insya Allah. Sila. Dan mestinya ketika bupatinya dan wakil bupatinya semangat berolahraga, tentu pembinaan olahraga menjadi juga prioritas. Kita ingat kemarin ada beberapa atlet nasional lah yang kemudian asalnya dari Sergei. Benar. Bagaimana kemudian perhatian kita kepada mereka nih Bang di Sergei sana? Jadi kan ketika kami jadi bupati dan wakil bupati dengan Pak Adlin, itu kan masyarakat itu kita lihat kan, khususnya anak muda, itu jarang kita ketemuin berolahraga. Oke. Ya, jadi lapangan bola paling banyak itu termasuk di Serang Medagi saya rasa Sumatera Utara ini. Ya. Karena apa? Perkebunan kami ada 47 perkebunan. Kan perkebunan itu punya lapangan bola semuanya itu. Oh. Bahkan lapangan itu ada yang 2 sampean. Nah, karena dia nanti di updealingnya ada lagi lapangan kan begitu. Itu semuanya semak tumbuh dengan lalang semuanya. Dan anak muda yang kami ketemui semua hanya di game online. Pakai ini aja dia. Nah, dia di game online di apa namanya itu di tempat-tempat di kafe. Memang olahraga Bang, masuk olahraga sekarang. Tapi nggak ada keringatnya. Kurang sehat. Dia Mobile Legends aja. Mobile Legends. Pak Bupati oke juga ini. Tapi kita itu tetap kita buat event juga. Iya. Semua kita beri kesempatan, kan bukan artinya tidak kasih kesempatan. Ada dibuat turnamen-turnamen juga. Jadi kan kita melihat itu di mana anak-anak fasilitas sekarang, ada, tapi orangnya nggak ada gitu ya. Di mana anak-anak ini semuanya kita jalan. Mungkin di zaman kita ya Bang, bingung cari tempat main bola. Iya, sekarang kosong semua. Iya, bahkan kita tebasi rumput supaya bisa main bola kita. Hari ini fasilitas ada. Iya, benar. Yang main nggak ada ya. Iya. Jadi mindset kami langsung ke Pak Wakil, hobi olahraga apa? Bola bisa? Bisa kan? Oh berarti sama kita. Nah, itu juga kan gitu. Jadi kita bagaimana setiap Jumat main kita ke desa dan di perkebunan supaya untuk menghidupkan. Jadi setiap Jumat tuh muter-muter tuh Bang. Iya mutar. Main dengan kepala desa, main dengan masyarakat, Dinas-dinas, dengan tokoh masyarakat, semua instansi semua kita mainkan dengan perkebunan. Nggak berat lah, karena hobi kan. Iya, kalau saya nggak, kalau yang nggak hobi kan diperintah Pak Bupati sama Pak Wakil main bola. Ya, enggak lah. Awalnya itu memang kan membiasakan itu ya Bang. Kepala desa itu kan dongkol. Atau tokoh masyarakat itu dongkol. Artinya gini Bang, datang lagi Pak Bupati sama Pak Wakil ini ke desa kami gitu kan kira-kira ya. Kami punya prinsip dengan desa. Kami turun jangan kalian layani. Jangan kalian layani, jangan beratkan kami. Kalau kalian membantu kami, sediakan aja ubi rebus, jagung, pisang. Itu saja yang ada di kampung itu. Jangan kalian buat bolu, buat ini, nggak usah. Dan makan-makan itu nggak usah. Masak lagi. Kami makan cukup carikan tempat yang ada warung mie sop atau pecel. Kita nyelesaikan. Jangan kamu yang bayar, kami yang bayar. Kalau di kampung kan satu piring 10.000-nya. Bawa 30 orang baru 300.000. Dan mungkin ibu pecel itu juga nggak pernah orang sebanyak itu beli ya kira-kira. Kalau 2 tim dan udah berapa orang kan? Dan dia jangan kasih tahu kita mau beli ke situ. Biar aja. Kalau dia tahu nanti dia kan buat banyak atau nanti kita kadang ada waktu mendadak nggak bisa ke situ kan kecewa. Ya, dia udah siap-siap. Jadi kita natural. Jadi berapa? Dia nanti terkejut. Bapak kalau mau datang kemari pesan lah. Jadi bisa kita siapkan banyak kan gitu. Jadi yang paling bisa banyak minum teh manis kan gitu kan. UMKM hidup juga gitu. Itu yang kami kembangkan. Dan sampai hari ini muter-muter main bola itu masih. Tiap Jumat. Pokoknya ada waktu main. Jumat. Nah, kalau habis sholat Jumat di mana? Waktunya nanti ada waktunya malam lagi bisa sholat maghrib main trup. Dengan masyarakat, dengan tokoh-tokoh. Yang nggak mampu tadi main bola main trup. Kan gitu kan. Dengan masyarakat itu nggak ada jarak. Artinya ada pola-pola informal yang kemudian Abang bangun ke masyarakat, terutama untuk teman-teman di Forkopimda ya Bang. Iya.
Itulah cara pendekatan kami dengan masyarakat. Ya, rasanya itu menjadi apa ya, terobosan juga ya, bahwa Ya. pasti kadang-kadang dengan Kapolres, dengan Dandim, dengan Kajari, ada hal-hal yang bisa serius tapi kita bahas dalam bentuk yang Santai. informal gitu ya Bang ya. Enggak mesti kita rapat di kantor. Oh enggak. Enggak. Ya, ya, Bahkan Kapolres kita setiap minggu ikut main bola. ya, ya. Nanti dengan kalau dia nggak bisa kanitnya, Kapolsek pun main, semua mana yang bisa. Dan Ramil, Dandim semuanya. Kita pernah main sama Dan Ramil semua, main sama Dandim semua. Sama Kapolres. Kapolres sama Polsek. Polsek seluruhnya gitu, main aja. Oke. Jadi siap. pendekatan itu mungkin cara kami cuman itulah yang bisa. Tapi rasanya itu juga melengketkan sosok pemimpin daerah dengan masyarakat ya Bang. Iya. Iya. Dengan kepala desa. Mungkin ada desa yang merasa dianaktirikan, nggak pernah dikunjungi oleh bupati, wakil bupati dengan program main bola keliling ini. Ketemu. Ketemu mereka semua di situ. Bahkan Ya. 237 desa, 6 kelurahan hafal kami desanya siapa-siapa aja. Udahan. Sampai begitu. Saking seringnya jumpa kan itu. Ya, ya. Dan bahkan dengan kepala dusunnya main juga kan. Main. Nyambung aja kan. Ya, ya, ya. Dan nggak mau diatur Pak, ya, main biasa aja, jangan Main. karena Ya. bupati pula mereka takut-takut, nggak apa-apa. Ada. Kita malah sur kalau Boleh tackling? agak pernah Boleh. boleh, nggak apa-apa. Pak Wakil katanya, Biasa kok, nggak apa-apa. oh ini saya pernah kena sepatu nih, oh, pecah nih. Nggak ada masalah. Tapi Pak Kepala Dinas ada kesempatan untuk tackling bupati. Pak Kepala Desa ada kesempatan buat Ada, tackling boleh. bupati. Kan udah wasit Pak. Asal bersih aja kalian tackling. itu Kalau ada nggak wasit, bersih, kan? pindah lah kalian. Nonjob lah. Lah, itu rasanya program 5 tahun yang sudah Jalan. berjalan ya, Berjalan, Bang iya, Wiwi, benar. Bang Adeline. Lalu hari ini cuti lah. Berlaga, dan saya lebih agak enak karena nggak ada orang yang cemburu kalau saya undang ke sini, Iya, karena iya. nggak ada pasangan calon lain. Kalau ada dua, ada yang cemburu nanti. Cemburu. Iya. Ini orang Wiwi ini kata. Iya, iya, iya. Itu ya Bang ya. Betul. Bang, tentu ada harapan lah kita. Tadi Bang Wiwi bilang semoga terpilih. Pasti terpilih gitu ya Bang ya. Insya Allah. Nah, mudah-mudahan bisa terpilih. 5 tahun ke depan apa program yang mesti kita tuntaskan Bang? Kalau nanti hasil pilkada ini memastikan bahwa pasangan Wiwi dan Adeline kembali menjadi bupati dan wakil bupati di Sergei. Ya masih hal yang sama. Kita meneruskan yang tertunda. Menuntaskan ya? Menuntaskan yang tertunda kemarin. Kan jalan kan belum tuntas semua. 80%, ada 20% yang tersisa. Dan itu gini, 80% itu kan dia kan nanti kan ada peningkatan jalan lagi. Peningkatan jalan itu jalan desa menjadi jalan kabupaten. Oke. Makanya nggak bisa jadi 100%. Siap. Bisa tahun depan itu kan harus di DPR. Peningkatan jalan desa menjadi jalan kabupaten. Itu udah naik dia tingkatannya. Jadi Grade-nya naik dia Bang. tambah panjang Ya, lagi jalan ya, kita. betul. Nah, jadi artinya bukan bisa 100% nggak bisa. Nah, jadi mungkin ada beberapa yang kami naikkan kan di situ ada jalan desa kita mau bangun. Menjadi jalan kabupaten nanti. Nah, kita mau bangun misalnya itu mau kita bangun sementara masih jalan desa. Kita harus naikkan status. Oh, oke. Baru nanti kan harus begitu. Jadi nanti kalau itu nanti masuk mungkin nggak 80% lagi. Ya. Turun lagi dia. 5 tahun Tapi ini. luasan jalan kita, panjang jalan kita bertambah. Iya, kalau ini dia 1.200 km, mungkin kalau ditambah lagi 200 km, mungkin 1.400 km. 400 km. Nah, begitu. Nanti di akhir tahun ini, begitu kita ini, nah itulah namanya kita naikkan gitu. Itu dia. Kadang-kadang masyarakat sering bilang, Pak, jalan kita belum dibangun, bisa Iya. tapi ternyata itu masih jalan desa. Makanya nggak bisa kita eksekusi. Mestinya ditingkatkan dulu Statusnya. Pertahankan. karena desa ada dana desa yang Iya. kemudian penggunaan anggaran lah ini ya Bang ya, supaya tidak Kan desa ini gini, Pak. Desa ini ada desa yang kecil, ada desa yang cukup besar. Desa yang cukup besar itu kan dia misalnya ada kami desa Melati tuh. Desa Melati itu jumlah penduduknya itu sampai hampir 20.000. Oke. Nah, bagaimana dengan uang yang ada dia bisa mengelola bangun jalan di desanya? Kan itu harus kita naikkan nggak statusnya. cukup dia ya. Iya, harus kita Ya. naikkan statusnya. Nah, itulah jalan dusun dia itu kan. Ya, disitulah Pemkap bisa intervensi untuk Nah, kemudian naikkan status jalan meningkatkan dulu ya. kan gitu. Itu banyak. Ini jalan penghubung desa kan gitu. Ya, Nah, gitu. Nah, itu seperti itu. Siap. Tribuners, sebelum kita tutup wawancara eksklusif hari ini, tentu ada banyak cerita yang tadi kita bahas bahwa kita berharap
para pemimpin daerah layaknya Bang Wiwi dan Bang Adlin bisa membangun dengan cara kekompakan, bisa bersinergi dengan baik, yang akhirnya ya masyarakat kita yang merasakan hasilnya. Benar. Kalau pemimpin kita asik berantem aja, kapan mengurus masyarakatnya? Rasanya begitu ya Bang. Benar. Tidak tuntas untuk mengurus masyarakat, sibuk berpolitik di dalam di internal. Ada faksi-faksi di PNS, Wah, itu bahaya, segala macam. Program itu nggak akan rasanya omong kosong program yang dicanangkan visi Kalau misi kata 5 Pak tahun. Prabowo, omon-omon itu. Omon-omon ya. Rasanya kita berharap muncul kepala-kepala daerah yang kemudian bisa saling berbagi satu visi, kemudian berjalan bergandengan bersama. Bang, tentu 27 November nanti kita berharap partisipasi masyarakat bertambah, jumlah pemilih terus bertambah, dan rasanya demokrasi yang kita harap bisa berjalan dengan baik. Bang Wiwi dan Bang Adlin, mungkin ada harapan kepada masyarakat kita supaya nanti demokrasi ini bisa berjalan dan sukses pemilu di 2024 ini, Bang. Silakan, Bang. Ya, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Serdang Bedagai, ya. Ada 237 desa, 6 kelurahan, dan kurang lebih 1.200 dusun. Mari bersama-sama kita datang ke TPS, ya. Bahwa 27 November itu adalah hari yang sakral bagi kami, bagi juga masyarakat Serdang Bedagai. Jadi untuk membangun daerah itu supaya jangan berulang-ulang, kalau terjadi seumpamanya kotak kosong, berarti kan pemilih diulang lagi, kan menghabiskan anggaran. Maka pilih nomor 1, jangan lupa, ya, supaya jangan berulang-ulang dan anggarannya bisa kita bangun. Kalau anggaran pilkada itu diulang kembali kan kosnya untuk pilkada lagi, kan bagus untuk bangun jalan, bangun jembatan, irigasi. Itu yang harus kita sering kasih tahu dengan masyarakat. Mari periode ini kita tuntaskan, dan saya mohon maaf kepada seluruh masyarakat Serdang Bedagai yang jalannya mungkin belum terbangun, irigasinya belum juga tuntas. Kami mohon maaf karena kami menjabat hanya 3 tahun 8 bulan. Maka dari itu kami harus tuntaskan 5 tahun ke depan. Jangan lupa sekali lagi datang ke TPS dan untuk menentukan masa depan Kabupaten Serdang Bedagai. Saya rasa itu mungkin dari Pak Wakil dan nambahin. Baik, terima kasih. Pilkada tanggal 27 November 2024 pasti akan berlalu. Tapi saya mengajak kepada seluruh masyarakat Serdang Bedagai, jangan karena pilkada, jangan karena pemilihan kepala daerah terjadi perpecahan di Kabupaten Serdang Bedagai. Saya minta agar kita semua tetap bersaudara, tetap menjadi masyarakat Serdang Bedagai yang guyup, berkeluarga, dan saling menyayangi satu sama lainnya. Mari kita sukseskan pilkada dengan baik, kita sukseskan pilkada Kabupaten Serdang Bedagai dengan aman, nyaman, dan bisa menjadi kebanggaan di Sumatera Utara. Terima kasih banyak. Baik, Bang Wiwi, Bang Adlin, terima kasih sudah hadir langsung di Studio 1 Tribun Medan. Tribuners, kita berharap 27 November mendatang tidak hanya di Sergei, tapi di 33 kabupaten kota di Sumatera Utara, termasuk di provinsi. Ayo kita ramai-ramai ke TPS menentukan para pemimpin kita 5 tahun ke depan, menjadi keputusan kita untuk memilih baik atau buruknya daerah kita dari calon pemimpin kita. Pilih, jangan tidak memilih. Terima kasih menyimak wawancara eksklusif hari ini. Kita bertemu di wawancara eksklusif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Horas. warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Mau main apa ini? Hydro. Ini main hydro? Enggak. Pilkada harusnya tidak ada tahun ini, harusnya tahun depan. Kami menjabat baru 3 tahun setengah. Makanya ketika diadakan pemilihan serentak, uangnya terpakai untuk pilkada. Pantunnya. Mencari kayu enaknya pakai gergaji. Kayunya dibawa ke tanah besi. Aku ke Bintang Bayu bukan basa-basi, tapi mau mengaji. Cocok kan? Ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa malam hari ini kita dipertemukan, diberikan waktu
sehingga bisa bersilaturahim, bertatap muka, dan kita bisa sama-sama makan malam tadi. Luar biasa, makan itu enaknya ketika lapar, tapi kalau masih kenyang nggak enak. Jadi terima kasih kepada Bu Siti Aisyah bersama dengan Pak Samsudin, ini fraksi PD Perjuangan, dua-duanya anggota terpilih. Tadi Pak Dipin, sabar dulu ya.